Hari ini adalah hari yang spesial buat kita untuk bisa memperingati atau mengadakan ibadah perayaan Natal bersama. Saya bahagia banget saudara ya. Saya bahagia banget bisa beribadah sama-sama. Gold Coast dan Brisbane adalah satu keluarga dengan dua kampus yang berbeda, ya. Jadi kita adalah satu keluarga dan puji Tuhan dan inilah keluarga kita. Ya, kita bukan orang lain buat masing-masing. Kita adalah satu keluarga dan kita harus mensyukur itu semua, puji Tuhan. Oke, untuk kita semua saudara, saya syukur banget tadi kita sudah menayangkan pelayanan misi kita di tahun 2020. Ada satu tempat yang sudah kita bangun, gereja dan pastori. Tadinya saya menunggu ada video terakhir yang seluruh jemaat berdiri di depan gereja dan mereka memberikan ucapan terima kasih khusus kepada jemaat. Ya, kepada jemaat Gold Coast dan Brisbane. Lucu banget saudara ya. Bagus banget, saya menunggu itu tapi karena satu dan lain hal sehingga nggak bisa. It's okay. Tuhan selalu baik buat hidup kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini adalah hari Minggu yang terakhir buat kita. Setelah sekian banyak hari Minggu yang kita lalui sepanjang tahun, dengan pengalaman spiritual, pengalaman emosional, pengalaman sosial yang berbeda, yang kita alami sepanjang tahun, tapi kita harus bersyukur kepada Tuhan, kita masih bisa sampai pada hari Minggu ini, dan kita bisa bersama-sama merayakannya dengan luar biasa. Terima kasih, saya senang banget lihat Sunday School, choir, ibu-ibu Gold Coast juga semua ya. Sekalipun ada beberapa jemaat yang tidak bisa bergabung dengan kita, tapi kita bersyukur Tuhan Yesus baik buat kita semua. Saudara, sepanjang tahun yang kita lalui, tentu dalam pelayanan ada banyak mungkin kekurangan, ada banyak kesalahan mungkin yang membuat membuat Anda kecewa, Anda disakiti, Anda tersakiti, atau apapun situasinya di dalam pelayanan. Maka izinkan saya atas nama pribadi Gembala mengucapkan atau menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas setiap peristiwa itu dan saya mengambil tanggung jawab atas setiap kesalahan yang terjadi dalam pelayanan sepanjang tahun 2020. Sekali lagi izinkan kami menyampaikan permohonan maaf untuk itu semua. Kiranya permohonan maaf ini bisa diterima oleh jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati buat kita semua. Mari kita maju di tahun 2021 dengan semangat pelayanan yang baru. Ya, dengan hati yang terbuka untuk menikmati apa sesungguhnya yang menjadi pesan dan hati Tuhan buat kita semua. Oke, saudara, waktu berjalan terus. Saya ingin kita mengawali dengan dua pembacaan di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-9, ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Tapi saya hanya akan membacakan ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, sudah bisa membaca sendiri ayat-ayat yang lainnya. Alkitab katakan demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan misi yang sudah kita lakukan. Dan saya percaya apa yang Anda tabur, apa yang sudah kita lakukan dalam pelayanan, itu sudah berbuah manis dalam pelayanan. Biarlah kita terus menjaga mentalitas dan karakter orang percaya yang senang memberkati. Yang senang memberkati. Saudara, kita akan melihat makna Natal buat kita pada hari ini. Saudara, kita semua mengerti bahwa Alkitab menceritakan bahwa Natal
adalah berita sukacita. Kalau saudara membaca di dalam Injil Lukas, jelas dikatakan di sana bahwa Natal adalah berita sukacita. Sukacita yang datang dari malaikat Tuhan menjumpai para gembala-gembala di padang yang sedang menjaga kambing dombanya. Dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Alkitab dengan prosesi sorga, para malaikat turun menyanyikan pujian bagi Tuhan dan menyatakan sebuah ungkapan sukacita besar bagi seluruh dunia. Dan sukacita itu adalah bicara tentang sukacita sorga itu sendiri, juga bicara tentang sukacita bagi orang percaya. Nah, izinkan saya pada saat ini saudara, kita tidak akan melihat tentang sukacita dari para gembala itu lagi, tapi kita akan melihat saudara bahwa ada sukacita yang lain yang Tuhan berikan dalam pengalaman Christmas itu sendiri. Sukacita itu sendiri bicara tentang kepuasan ya, kepuasan secara emosional yang kemudian mempengaruhi hati seseorang sehingga ada timbul sukacita, ada kebahagiaan. Ya, ada kebahagiaan yang mempengaruhi sehingga hidupnya dalam aktivitasnya ada ekspresi yang berbeda. Dia bisa menikmati kebahagiaan itu. Kira-kira gambaran sederhana tentang sukacita yang diberikan kepada orang percaya adalah seperti itu. Tetapi ada pengalaman yang lain. Ada pengalaman yang lain yang saya ingin kita lihat pada saat ini dalam peristiwa Natal. Saya mencatatnya ada sukacita dalam bentuk kepuasan intelektual. Ya, ada sukacita yang diberikan dialami dalam bentuk kepuasan intelektual. Kita lihat di dalam Injil Matius pasal yang kedua, kita akan lihat tentang para majus. Para majus, wise men. Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama dan ayat yang kedua katakan begini. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Saudara, Alkitab mencatat para majus ini, para sejarawan sepakat bahwa para majus itu datangnya dari timur Yerusalem jauh, saudara, dari yang kalau hari ini dicatat itu di Iran, ya kalau hari ini Iran. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, yang menjadi menarik adalah para majus ini dicatat bahwa mereka adalah orang-orang yang terpelajar. Mereka adalah kelompok profesional. Ya, secara status mereka adalah para cendekiawan. Ya, mereka bukan orang sembarangan. Bahkan kalau kita berangkat dari bahasa aslinya para magoi ini saudara, mereka disebut ahli. Ada yang menyebut mereka para filsuf. Mereka disebut adalah ahli agama, mereka adalah astronom, ya, dan bahkan ada yang menyebut beberapa dari raja dari timur. Jadi saudara, mereka bukan orang sembarangan. Bukan orang sembarangan. Kalau saudara membaca di dalam ayat yang ke-10 Injil Matius pasal yang kedua dikatakan, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Saudara perhatikan baik. Pengalaman para gembala-gembala, sukacita itu disampaikan oleh para malaikat kepada gembala dan katakan sukacita besar bagi seluruh bangsa. Tetapi bagian kepada para majus ini, bukan malaikat yang datang kepada mereka. Tetapi Allah memperkenalkan sukacita itu lewat pengetahuan mereka justru. Melalui pengetahuan mereka. Kalau saudara ikuti, saudara, mereka akhirnya datang, Alkitab ceritakan, mereka penasaran. Dengan latar belakang keilmuan mereka, mereka mampu membaca secara astronomi, saudara, ada bintang dengan arti yang berbeda, arti yang lain, sangat penasaran saudara. Sehingga mereka jauh-jauh datang dari timur, hanya untuk mengalami apa yang mereka mengerti melalui pengetahuan mereka. Mereka datang jauh-jauh dan Alkitab berkata waktu mereka melihat bintang itu ada sukacita. Ada sukacita tersendiri dalam hidup mereka. Sekali lagi, bukan malaikat yang langsung berbicara,
Tapi pengalaman intelektual mereka justru yang kemudian membuat mereka, bahkan memberikan mereka kepuasan secara intelektual untuk mengerti, wow, this is something different. Kita harus datang melihat ada raja yang baru lahir. Dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kepuasan ini, sukacita dalam kepuasan intelektual ini, membuat mereka penasaran, mereka kemudian datang jauh-jauh saudara, dan saya mencatat bahwa mereka serius. Mereka datang jauh-jauh untuk datang mencari itu. Artinya mereka sibuk, bukan sembarangan saudara. Jarak waktu pada mungkin kalau waktu hari ini itu menjadi sangat pendek dengan teknologi kita hari ini, dengan adanya alat transportasi udara, itu menjadi sangat pendek. Tapi zaman itu bahkan alat transportasi yang paling cepat cuma pakai unta saudara. Ya, itu paling cepat. Tapi saudaraku, itu tidak mengurung niat mereka, saudara, untuk menemukan apa yang menjadi kepuasan. Apa arti dari kepuasan ini? Apa arti dari bintang ini? Mereka penasaran, mereka datang jauh-jauh. Tidak hanya itu saudara. Perjalanan itu bukan hanya sekedar jauh, tapi padang pasir. Panasnya minta ampun. Tapi sekali lagi, kesulitan itu tidak membuat para intelektual ini, para profesional ini tidak datang kepada Tuhan. Tidak ada yang menghalangi mereka. Mereka tetap datang kepada Tuhan. Luar biasa banget. Dan Alkitab ceritakan, walaupun awalnya mereka belum tahu persis titik Bethlehem itu ada di mana. Walaupun dalam pengertian secara ilmu pengetahuan yang mereka mengerti, belum exactly tempatnya mereka belum dapat tuh di mana. Tapi saudaraku, mereka sudah mulai mengawali perjalanan itu. Mereka mulai berusaha untuk mencarinya. Saudara, buat saya ini sebuah pengalaman, ini sebuah berkat tersendiri bagi kita untuk kita belajar mengerti bahwa tidak selamanya sesuatu yang Tuhan hendak nyatakan kepada kita, kemudian pada titik awal perjalanan iman, kita kemudian mengerti seutuhnya, enggak. Makanya di dalam Tuhan, dalam perjalanan iman kita, ada banyak hal. Dalam perjalanan awal kita masih belum mengerti. Kita sudah berdoa, kita beribadah, tapi rasanya kita belum bisa menangkap sepenuhnya. Dibutuhkan sebuah kesetiaan, ketaatan, keseriusan, sampai kita benar-benar mengalami. Dan saudaraku, nggak main-main usaha mereka. Mereka nggak datang, saudara, kalau hari ini kan tinggal Google, di mana sih persisnya di mana. Waktu itu mereka pun nggak ada kantor nggak ada kantor lurah yang bisa tahu persisnya di mana. Tapi mereka langsung datang menemui Herodes. Alkitab ceritakan begitu, saudara. Sekali lagi, mereka bukan orang sembarangan. Tapi latar belakang kecendekiawanan mereka, latar belakang profesional mereka, latar belakang keilmuan mereka justru membuat mereka semakin serius, sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan saudara, ini bukan pengalaman emosional. Banyak kali orang bilang begini, orang ke gereja itu kan hanya sentuhan emosional. Orang-orang ke gereja itu orang-orang nggak berpikir. Banyak kali orang membantah seperti itu. Saudaraku, para Majusi ini adalah sebuah pembelajaran buat kita semua. Untuk kita mengerti bahwa lihat dengan baik. Orang-orang Majus ini, sekalipun mereka belum dapat gambaran yang clear, tapi semangat cinta mereka cukup untuk mereka datang mencari Tuhan. Dan Alkitab katakan mereka sukacita. Wow, dengar baik. Saudara, Tuhan bisa berbicara kepada saudara untuk menyatakan tujuan dan maksud Tuhan tertentu di hidup saudara melalui status sosial saudara. Melalui aktivitas saudara, melalui lingkungan sosial saudara, bisa. Tidak selamanya Tuhan bicara lewat khotbah seperti ini, tidak selamanya. Tuhan bisa bicara kepada Anda dengan situasi di lingkungan pekerjaan saudara. Dan dibutuhkan satu sensitivitas rohani di hidup kita untuk bisa menangkap. Kalau kita mau belajar mau mengerti, untuk mengerti Tuhan, awali dengan sikap hati yang rindu mau mencari Tuhan. Bandingkan hari ini saudara, banyak orang di luar sana, ya, karena ada
Ada protes di luar sana katakan begini, nggak usah ke gereja, ngapain kita ke gereja, ngapain cari Tuhan. Orang-orang mencari Tuhan adalah orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Orang-orang mencari Tuhan hanya orang-orang yang punya uang, orang-orang yang nggak ada kerjaan, dan lain-lain sebagainya. Bahkan mereka katakan ke gereja itu hanya buang waktu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, malu kita kalau kita belajar tentang para Majus. Untuk mencari Tuhan, mereka serius, jauh-jauh mereka datang. Mereka mengikuti bintang itu. Hari ini, coba tanya ke dalam diri kita. Mau ibadah aja banyak banget alasan kita. Waduh jauh banget. Betul apa tidak saudara? Jauh banget. Sibuk banget dengan pekerjaan. Ada banyak alasan yang kita bangun dalam pikiran kita. Hanya karena memang kita nggak ibadah, nggak mau ibadah. Orang kalau mau ibadah dia akan berusaha. Benar apa betul? Kalau dia tidak mau ibadah pasti ada banyak alasan. Sibuk, semua orang pasti ada kesibukan. Siapa nggak punya kesibukan? Tapi perhatikan baik saudaraku yang kasih. Para Majus, mereka pengalaman Kristus bagi mereka adalah sebuah usaha untuk mencari Tuhan. Apapun alasannya. Sampai mereka benar-benar menemui Yesus. Mengalami. Makanya saudara di dalam Tuhan, kalau mencari Tuhan sungguh-sungguh. Berjalan sampai Anda mengalami perjumpaan pribadi. Banyak orang putus tengah jalan. Setia. Ibadah, sebulan dia ibadah. Sebulan dia doa. Bulan kedua dia merasa kok nggak ada bedanya. Kok nggak ada jawabannya, dia mulai malas. Lama-lama dia tinggalkan Tuhan. Padahal perjalanan iman adalah sebuah proses pendewasaan. Dari titik kerinduan yang harus menjadi matang. Sampai iman kita mengerti. Dan menjumpai, mengalami jawaban Tuhan. Dibutuhkan usaha yang sungguh-sungguh. Dibutuhkan usaha yang sungguh-sungguh. Alkitab katakan jika engkau dengan sungguh-sungguh mencari wajahku. Alkitab katakan jelas, sungguh-sungguh mencari Tuhan, membuka hati, aku akan. Jelas Alkitab katakan. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan biarkan apapun di status hidup kita menghalangi kita untuk mengenal Tuhan. Seharusnya apa yang saudara miliki hari ini, dalam perspektif pembelajaran dari para orang Majus ini, seharusnya semakin Anda sukses, semakin Anda terpelajar, semakin Anda ada pada status yang lebih tinggi, itu seharusnya Anda semakin mencari Tuhan. Katakan amin. Seharusnya Anda lebih mengerti untuk bagaimana pentingnya mencari Tuhan. Bukan sebaliknya, saudara. Bukan sebaliknya. Dan Alkitab katakan, waktu mereka datang menemui Yesus. Waktu Alkitab katakan di Injil Matius pasal 2 ayat yang kedua katakan, kami datang untuk menyembahnya. Kami datang untuk menyembahnya. Serius banget. Makanya saudaraku sekarang kadang agak terbalik. Ke gereja itu minta dihormati. Ke gereja minta dihormati. Itu yang salah saudara. Hari ini kita harus benar-benar kembali untuk menghayati makna Natal buat kita adalah datang menghormati, mencari Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Raja di atas segala raja. Semakin mengenal Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita harus semakin belajar mengerti dan mencintai Tuhan. Dan saudara kita lihat. Dalam kepuasan spiritual, kepuasan intelektual yang diberikan dengan sukacita yang dari sorga yang terjadi di dalam diri para orang Majus ini saudara. Sekali sukacita itu mengerjakan sesuatu yang berbeda di hidup mereka. Sukacita membuat mereka mencari Tuhan sungguh-sungguh. Ya, jangan digeser definisi sukacitanya. Jangan cuma diambil kebahagiaan untuk diri kita, tapi kita lupa tanggung jawab kita untuk justru mencari Tuhan, semakin dekat kepada Tuhan. Saudara kita bersyukur, gereja kita Gold Coast Brisbane, Tuhan pilih untuk boleh menjadi berkat buat saudara-saudara kita di Indonesia. Ada banyak di Indonesia yang tidak sempat beribadah seperti kita, nggak punya fasilitas seperti kita. Saudara, kita masih bisa sewa kok tempat ini saudara. Kita belum punya gedung sendiri, tapi kita masih bisa sewa gedung ini. Kita harus bersyukur saudara. Ya. Saya di Natal ini ada
Ada aja yang teks macam-macam. Pak, kami butuh genset. Pak, kami butuh kursi. Pak, kami butuh ini. Kami butuh ini. Ya, kalau semua diikutin bisa repot gitu saudara. Apa yang Tuhan taruh di hati kita, itu yang kita bangun. Ya. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, perhatikan. Sukacita yang bertumbuh kepada kepuasan spiritual. Ya. Dari kepuasan intelektual bertumbuh kepada kepuasan spiritual. Alkitab ceritakan begini. Di ayatnya yang ke-11 kalau saudara baca, saudara bisa melihat bagaimana para Majus ini, mereka kemudian sampai menemui Yesus, melihat Yusuf dan Maria. Dan Alkitab ceritakan ketika mereka masuk menjumpai Maria dan Yusuf, mereka sujud menyembah. Mereka sujud menyembah. Gak main-main saudara. Mereka sujud menyembah. Makanya ibadah itu tentang bagaimana kita menghormati Tuhan. Kalau kita gak pernah terbangun di dalam kita, diri kita menghormati Tuhan, cinta akan Tuhan, kita gak akan pernah ngalami apa arti pengalaman sukacita spiritual. Gak pernah. Suka di dalam kehidupan rohani kita akan terbangun dengan objektif, dengan baik ketika ada keinginan, ada cinta yang dalam kepada Tuhan. Ada keinginan untuk mulailah dengan, kita telah memulainya dengan memutuskan datang beribadah. Dengar baik, waktu Anda mulai memutuskan datang beribadah, sesungguhnya Allah sedang mulai memperhitungkan itu. Allah memperhitungkan itu. Anda datang di gereja mulai memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Makanya sikap yang terbaik buat kita semua dalam ibadah adalah berikan pujian penyembahan yang terbaik sampai kita ngalami sukacita secara spiritual tadi. Para Majus waktu mereka melihat Yesus, mereka sujud. Kenapa? Mereka alami sukacita. Sukacita kalau mereka melihat bintang saja, yang memberikan mereka pengertian untuk mengenal Tuhan, mereka sudah bersukacita. Saudara bayangkan, kebahagiaan dan sukacita mereka ketika mereka melihat langsung apa yang mereka hanya tadinya penasaran. Seperti apa raja yang mereka lihat dalam keilmuan mereka. Mereka bisa lihat Yesus, terbangun sukacita, kepuasan rohani. Dan kepuasan rohani itu kemudian saudara, mereka sujud, mereka menyembah Tuhan. Seharusnya kita gereja Tuhan harus belajar. Menjadi umat Tuhan, makna Natal buat kita hari ini. Menjadi umat Tuhan yang menikmati suasana sukacita spiritual. Dengan mau menyembahnya, mau memuji Tuhan dengan hati yang terbuka. Sembah Tuhan. Berikan penyembahan yang terbaik sampai kita mengerti. Kalau Anda tidak pernah membuka hati setiap Anda beribadah, Anda tidak akan pernah mengalami apa arti perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Nggak pernah. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Alkitab menceritakan di dalam ayat yang ke-11, para Majus kemudian ketika mereka sujud menyembah, mereka memberikan korban, membawa persembahan kepada Tuhan. Beberapa tahun ini saya mengingatkan kepada jemaat, awal tahun belajar memberikan korban sulung. Saya mengingatkan kepada jemaat, gereja kita juga melakukan korban sulung. Tahun lalu korban sulung kita bantu hamba-hamba Tuhan juga. Belajar, para Majus ini, semakin mereka sukses, semakin mereka diberkati. Hati untuk memberkati orang lain dan pekerjaan Tuhan justru semakin terbangun baik. Semakin mereka sukses, keinginan untuk memberkati justru semakin terbangun dengan baik. Seharusnya kita juga harus belajar seperti itu. Para Majus mengajarkan kita untuk bagaimana menghormati Tuhan. Alkitab menjelaskan kepada kita bagaimana memuliakan Tuhan dengan hartamu. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Saya selalu katakan pelit sama hemat itu dua hal yang berbeda, saudara. Belajar, Alkitab kata kita sudah baca ayat awal kita tadi. Kita belajar memberi dengan sukacita.
Ibadah adalah seperti membangun mezbah. Mezbah tanpa korban bukan, itu dosa sebenarnya, saudara. Ya. Mezbah tanpa korban gak ada sesuatu, makanya kita adakan persembahan. Persembahan jangan dimaknai membayar, jangan. Persembahan Anda harus maknai Anda meletakkan satu korban di atas mezbah. Makanya sebisa mungkin membawa korban persembahan waktu ibadah. Bukan bayar utang. Karena mezbah ibadah itu harus ada korban. Harus ada korban. Baru kita bicara korban-korban yang korban persepuluhan, korban misi, korban tatangan. Itu semua seharusnya Alkitab sudah mengajarkan kepada kita untuk melakukan itu dengan sukacita. Dengan sukacita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang saudara tabur untuk pekerjaan Tuhan, itu yang buat kita eksis dalam pelayanan. Itu yang buat gereja kita bisa melakukan pelayanan misi. Itu yang bisa mensupport pelayanan ibadah-ibadah kita, bisa mensupport pelayanan pastoral, dan sebagainya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, latih diri kita untuk belajar menghormati Tuhan. Alami kepuasan spiritual itu, sukacita rohani itu, alami dengan membangun karakter yang semakin cinta Tuhan, menghormati Tuhan. Kan Christmas identik dengan kita suka kasih present kan? Benar kan? Kan kita suka kasih hadiah. Kalau Natal kita kasih hadiah kepada keluarga, teman, bahkan teman yang ketemunya setahun sekalipun, kita masih ada hati untuk pingin kasih hadiah. Tanya ke dalam diri kita, Christmas apa yang kita buat buat Tuhan? Tanya ke dalam hati kita, Christmas apa yang kita buat buat gereja Tuhan? Saya harus mengatakan ini di ibadah yang terakhir buat kita. Supaya kita terbangun satu karakter pelayanan, karakter rohani. Untuk kita semakin, oh iya. Padahal bagian kita butuh apa-apa kita minta Tuhan tolong. Iya kan? Bagian kita pengen sukses kita minta Tuhan tolong. Apa yang kita buat untuk Tuhan? Ucapan terima kasih misi tadi, walaupun mereka menyebut nama saya. Tapi itu adalah kita semua, makanya saya menunggu video yang terakhir sebenarnya. Kami selalu katakan nih, jangan sebut nama kami. Itu sebut gereja, karena saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini berita Natal buat kita semua, mumpung lagi ngumpul semua. Ayo kita belajar. Inilah kesempatan terbaik. Ada banyak kepercayaan yang Tuhan sedang percayakan buat kita semua. Dan ada banyak yang Tuhan sudah berikan kepada Anda semua. Banyak hal yang Anda punya, yang orang lain gak punya. Itu cukup menjadi alasan buat Anda, untuk kita semua belajar menjadi berkat buat orang lain. Belajar menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan. Kalau yang lain saja Anda berpikir, Alkitab katakan apa yang kita tabur untuk seseorang yang karena dia adalah pengikut Kristus, Anda akan diberkati Tuhan. Itu jelas. Saya bersyukur untuk teman-teman saudara-saudara yang setia dalam pelayanan misi, setia dalam pelayanan tithing, setia memberikan korban persembahan. Puji Tuhan, Allah melihat itu semua. Allah memperhatikan itu semua. Bangun kehidupanmu. Saudara, ayat favorit. Ayat favorit kita, Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Ada banyak sekali ayat saya nggak baca karena waktu kita terbatas. Matius pasal 12 katakan begini, karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Apa poinnya? Orang Majus pada waktu mereka datang jauh-jauh, datang mencari makna dari bintang itu, sukacita, kepuasan intelektual. Mereka datang sampai mereka menjumpai Yesus. Waktu mereka pulang, Alkitab katakan, karena diingatkan dalam mimpi untuk mencari jalan yang lain. Artinya apa? Orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan. Ada perlindungan. Ada perlindungan dari Tuhan. Jangan takut berbuat atas nama kebenaran. Jangan takut berbuat atas nama pekerjaan Tuhan. Jangan takut berbuat dan melakukan sesuatu untuk Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Jaga hati kita dengan baik. Ingat, mezbah kita harus punya korban. Semeriah apapun ibadah, kalau nggak ada korban di atasnya, itu menjadi mezbah yang apinya salah nanti. Supaya kita diberkati Tuhan,
mendapat dan mengalami perlindungan, mengalami perjumpaan dan sukacita rohani. Mari saudaraku yang kasih, bawa hati kita untuk bertumbuh bersama. Ini hari Minggu yang terakhir, tahun depan ada banyak pengalaman lain. Tahun ini, tahun yang berbeda. Tahun ini banyak hal yang kita nggak expect jadi-jadi. Tapi tahun ini, Christmas tahun mengajar kita untuk melihat ke dalam diri kita. Oh iya, Natal buat saya sekarang apa? Kalau selama ini kita pesta, euforia pesta terus. Tahun ini kita diajar Tuhan, iya Natal kali ini kita lihat ke dalam diri kita. Iya, saatnya saya ngumpul dengan keluarga, saatnya saya quality time dengan Tuhan, quality time dengan teman-teman, saatnya saya datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Merry Christmas untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri bersama. I have decided to follow Jesus. Saudara, Yesus adalah cukup buat kita. Ketika kita memiliki Yesus, maka sesungguhnya kita memiliki semuanya. Saya suka kemarin ada anak Sunday School ditanya, kamu apa yang kamu syukuri? Spontan anak Sunday School katakan begini, I got Jesus. Bersyukur, I got Jesus. Anak kecil, anak Sunday School. Tadi salah satu yang berdiri depan. Ditanya, nggak mikir. Waktu ditanya ke orang-orang dewasa, saya bersyukur karena A, B, C, D, dan seterusnya. Datang ke anak kecil, begitu ditanya langsung spontan. I got Jesus. Wow. Haleluya.